Adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Air. Kota ini terletak di tepi barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian-penggalian dan pengeboran yang telah dilakukan para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Haran atau Hiran. Setelah itu menuju ke Palestina yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir. Fir'aun, sebutan bagi penguasa Mesir atau sering disebut Ramses, kala itu berupaya untuk memperdaya berniat buruk terhadap istri beliau Sarah. Namun Allah membalas tipu daya dan menjadikannya senjata makan tuan. Maka tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan Sarah dengan Allah hingga akhirnya ia jadikan anaknya Hajar sebagai abdi Sarah. Hal ini ia lakukan sebagai ungkapan pengakuan terhadap keutamaan Sarah. Kemudian yaitu Hajar, dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut, Allah anugerahkan anak bernama Ismail. Sarah terbakar api cemburu karenanya sehingga memaksa Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan putranya masih kecil Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di sebuah lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang, ia akan mengalir dari sisi kanan dan sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Zam-Zam sebagian atas masjid. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah dan tidak ada pula mata air. Beliau meletakkan di dekat mereka berdua kantong kulit berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali ke Palestina. Berselang lama, beberapa hari kemudian bekal air dan air pun habis. Sementara itu tidak ada mata air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba air mata Zam-Zam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber kehidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Lihat Sahih Bukhari, kitab Al-Anbiya. Sesuatu kabilah dari Yaman yaitu Jurhum kedua datang setelah itu dan bermukim di Makkah atas izin dari ibu Ismail. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Makkah. Sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak dewasa. Jika dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah ini, yaitu Makkah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Makkah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi, namun beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat 4 saja dari perjalanan tersebut. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman Al-Quran, falamma aslama fatallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya
di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia. Hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bidzibhin azim. Surat Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 dan sampai 107. Disebutkan dalam perjanjian lama kitab Kejadian bahwa umur Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak. Alur cerita ini mendukung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini. Minimal kisah ini mengandung satu kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja, sedangkan 3 kisah lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu'. Ringkasnya, ketika Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum serta membuat mereka tertarik kepadanya, mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari suku mereka. Setelah itu ibu Ismail meninggal dunia. Suatu saat muncul keinginan Ibrahim untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya, dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut, namun beliau tidak menjumpai Ismail. Lalu bertanya kepada istrinya perihal suaminya Ismail dan kondisi mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Ibrahim menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti pesan ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mabdot bin Amr, sesepuh dan pemuka kabilah Jurhum menurut pendapat kebanyakan sejarawan. Ibrahim datang lagi setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, namun tidak bertemu dengannya. Akhirnya Ibrahim kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Ismail perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Istrinya memuji kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Karenanya Ibrahim menitip pesan agar Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Ibrahim datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Ismail yang saat itu sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepaskan rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama di mana amat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan soleh. Pada pertemuan kali ini mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Ibrahim pun mengumumkan kepada halayak manusia agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dari perkawinan dengan putri Mabdot, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabit atau Nabayut, Qaidar, Adab, Ba'il, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hidat, Yutma, Yatur, Nafis, dan Qaidaman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Mata pencarian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Syam, dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru jazirah dan hingga keluar jazirah. Kemudian secara bertahap kondisi mereka seakan tenggelam di bawah zaman, kecuali anak cucu dari Nabit dan Qaidar. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah-daerah di pinggirannya, lalu menjadikan Al-Bata sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka.
Sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan termasuk juga kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj bukan berasal dari rumpun keluarga besar Qahtan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail dan sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Imam Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Qahtan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit.